warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Miss akan praktek tentang benda cair. Di sini sudah ada air di dalam botol dan gelas. Jadi, poin pertama, jika kita tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Kita tuangkan ya. Nah, sudah terlihat. Bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti gelas. Poin yang kedua, bagaimana kalau air di gelas kita pindahkan ke dalam botol? Nah, sudah nih. Jadi bentuknya seperti apa? Seperti botol. Dapat kita simpulkan, air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Setelah kita membuktikan benda cair, ada soal sebanyak 4, jadi kalian kerjakan di buku latihan tema 2. Ini soalnya. Selanjutnya, ada teks meniup balon. Kita baca bersama. Balon terbuat dari bahan karet. Karena bersifat lentur dan elastis, saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Sekarang kita lihat nih perbedaannya. Yang ini balon ketika belum ditiup. Kalau yang sebelah sini balon ketika sudah ditiup. Benar ya, udara itu mengikuti bentuk wadahnya. Tadi kita sudah menyimak tentang meniup balon. Nah, anak-anak, sekarang Miss minta kalian menjawab soal di samping Miss dan ditulis jawabannya di buku tema 2. Sekarang ada teks, judulnya itu benda-benda di sekitar kita. Mari kita baca bersama-sama. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada juga yang bentuknya tetap. Ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke dalam botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Sekarang materi tentang aturan. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh
semua anggota yang ikut dalam permainan. Contoh aturan yang ada di rumah. 1. Bangun pukul 5 pagi. Kedua, setelah bangun, merapikan tempat tidur. Yang ketiga, selalu meminta izin kepada orang tua ketika berpergian. Selanjutnya materi perkalian. Kalau kemarin sudah ada video pertama Miss tentang perkalian, sekarang kita lanjutkan, yaitu perkalian bilangan dengan angka 0. Setiap bilangan jika dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Perhatikan contoh berikut. A. 3 dikali 0 sama dengan, artinya itu kosongnya ditulis sebanyak 3 kali. 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. 6 dikali 0 sama dengan, artinya itu kosongnya ditulis sebanyak 6 kali. 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 dan ditambah 0 sama dengan 0. Nah, itu perkalian bilangan dengan angka 0. Selanjutnya, perkalian bilangan dengan angka 1. Kita lihat contoh yang A. 2 dikali 1, artinya satunya ditulis sebanyak 2 kali. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Contoh soal yang B. 3 dikali 1 sama dengan, artinya satunya ditulis sebanyak 3 kali. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Yang C, 4 dikali 1, ya satunya itu ditulis sebanyak 4 kali. Kita tulis sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 dan ditambah 1 sama dengan hasilnya 4. Ya, itu contoh perkalian bilangan dengan angka 1. Sekian penjelasan dari Miss materi benda cair, meniup balon, perkalian dengan bilangan 0, perkalian dengan bilangan 1, aturan, dan benda-benda di sekitar kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.